Kami seneng banget Mbak Yasmin udah bisa kembali lagi. Ya kan teman-teman? Iya, kami cemas banget loh dengar kabar penculikan Mbak Yasmin. Dan syukurlah Mbak Yasmin sekarang udah kembali lagi dengan selamat. Welcome home Yasmin. Selamat datang. Pak Rangga, ini Pak Rangga yang buat ya? Iya. Dan ini sebagai kejutan kecil buat kamu. Seharusnya nggak perlu kayak gini Pak. Malah menurut aku ini perlu banget karena semenjak kamu nggak ada atau diculik, semua yang ada di sini tuh khawatir banget sama kamu. Ini kok ada wartawan? Kamu tenang aja ya, nanti kita hadapin sama-sama. Ini Pak Rangga juga undang. Enggak, aku sama sekali nggak ngundang kok. Kan kasus kamu ini cukup viral dan mungkin mereka semua butuh jawaban dari kamu sih. Dan gimana pun juga mereka juga tahu kita pernah tunangan. Dan kalau kamu nggak jawab pertanyaan dari para wartawan, ini bisa menjadi isu yang negatif loh buat Cakra Dinata. Selamat siang Pak Rangga, Mbak Yasmin. Ya, siang. Mbak Yasmin, selamat ya Mbak atas kembalinya Mbak dengan keadaan selamat dari peristiwa penculikan itu. Makasih. Mbak Yasmin, Mas Rangga bisa tolong diceritakan kronologi kejadiannya seperti apa? Aku bantu jawab ya. Oke, selamat siang semua. Iya. Jadi gini, jadi jujur alhamdulillah kami sangat senang sekali melihat Yasmin sudah kembali ke sini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan apapun. Dan semenjak Yasmin diculik, kita semua yang ada di kantor ini sangat khawatir dengan kondisi dia. Tapi yang seperti yang kalian lihat sekarang ini, Yasmin sudah kembali dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Iya Mbak Yasmin, bisa tolong jelaskan kronologi kejadiannya seperti apa? Yasmin? Ya, saya diculik dan saya masih belum tahu siapa yang udah nyulik saya. Dan saya diselamatkan sama teman-teman saya. Untuk masalah lebih lanjut kronologisnya seperti apa saya nggak bisa cerita karena pada saat ini saya pun masih trauma. Saya rasa cukup sekian ya pertanyaan dari teman-teman wartawan dan alhamdulillah Yasmin baik-baik aja kok. Terima kasih ya Mbak Yasmin, Pak Rangga atas tanggapannya. Aku gak mungkin bisa dampingin Yasmin untuk saat ini. Tapi kenapa aku juga harus lihat kalau Mas Rangga tuh caper terus sama Yasmin? Yasmin tuh ya, beruntung gak bisa dibucinin sama Pak Rangga. Iya ya, padahal mantan tunangan, tapi masih cinta dan peduli banget sama Yasmin. Yasmin aja gak tahu diri, takut sosokan malah Pak Rangga segala. Gue heran sama Yasmin. Ditaksir sama bos ganteng, tajam melintir, bisa-bisanya dia nolak. Apa jangan-jangan cari yang lebih kaya ya? Iya ya, dia salah diri juga tuh si Yasmin. Emang sih, Pak Rangga tuh pernah nge-PHP-in cewek namanya Nina. Tapi dia gak mungkin kalau nge-PHP-in Yasmin. Kalau ngomongin saya, lain kali langsung di depan saya, jangan pernah harus di belakang. Dan asalkan kalian tahu ya, saya tuh gak matre dan saya punya harga diri. Emang saya ada masalah apa sama kalian sampai kalian ngomongin saya yang jelek? Enggak. Saya masih belum selesai. Kalau sekali lagi saya dengar kalian ngomongin saya yang jelek, saya sekarang udah gak akan diam. Saya janji, gak akan musik Mbak Yasmin lagi.
Ya, udah sedikit membaik lah. Mana? Bad news, Rom. Gue makin kepikiran soal Dania. Soalnya tim SAR udah nemuin HP-nya Dania. HP-nya? Terus? Ya saat ini sih polisi mau selidikin soal HP-nya Dania. Siapa tahu mereka bisa dapat petunjuk di dalam situ. Mudah-mudahan dan dia makan apa ya? Ya. Lah, itu siapa yang bawa makan? Yasmin. Berarti lu belum berakhir sama Yasmin. Itu dia masih peduli sama lu berarti? Iya, tapi dia juga sempat bilang dia mau batalin semua rencana pernikahan. Ya udah, lu sabar dulu, Rom. Ya, emang sih, Rom. Ada di posisi Yasmin juga sulit, Rom. Dia pasti dilema banget. Gue juga nggak bisa nyalain dia. Tapi lu juga nggak boleh ngasihin diri lu terus. Gue tahu lu cinta banget sama Yasmin. Tapi kalau kondisinya kayak gini ya emang sulit kan? Ini kan yang dari awal kita khawatirin. Iya kan? Gue siap berkorban untuk Yasmin. Dan gue akan lakuin apapun. Barusan juga gue lihat Mas Angga sama Yasmin diwawancara sama wartawan. Mereka ditanya soal penculikan. Gue gak mungkin biar ini semua terjadi. Iya. Gue akan dukung lu, Rom. Ya setidaknya lu masih punya waktu dan kesempatan. Karena Yasmin cuma berencana untuk batalin nikah, tapi bukan mutusin lu. Dibanding gue, yang mungkin aja gak akan ada kesempatan untuk ngungkapin sama Dani. Lu jangan nyerah ya. Gue juga pasti akan berusaha terus. Gue akan lakuin apapun supaya Yasmin bisa maafin gue lagi. Anakmu di sekolah gimana, Mbak? Kalau pagi kamu buatin sarapan apa? Yang penting kenyang, Mbak, biar dia fokus di sekolah. Kalau aku selalu perhatiin gizinya. Selamat siang, Ibu-ibu. Selamat siang. Saya Tari dari Puskesmas. Mau izin survei soal gizi sarapan, boleh? Boleh, Mbak. Silakan duduk. Pas banget loh, Mbak. Kita lagi sharing-sharing sarapan anak. Sekalian saya mau menghimbau, sarapan itu kenyang aja nggak cukup. Harus lengkap juga gizinya. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Banyak banget dong ya yang harus disiapin buat sarapan. Kan ada energen yang gizinya lebih lengkap. Anak saya juga saya kasih energen, Mbak. Bentar ya, saya ambilin. Kok sampai jam segini belum ada kabar juga dari rumah sakit tentang Romeo? Tapi aku cukup yakin kalau racun yang aku taruh ke dalam makanan Romeo itu pasti akan bergerak cepat untuk membunuh dia. Ya mungkin aku tunggu kabar aja dari rumah sakit. Oh iya, mumpung sekarang udah jam makan siang dan Yasmin sudah kembali bekerja di sini, ini adalah kesempatan aku untuk terus mendoktrin pikiran dia tentang Romeo supaya dia semakin membenci Romeo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Yas. Kamu masih di kantor, Yas? Masih, Mbak. Ini kayaknya aku juga pulangnya agak telat nih. Aku lembur ini. Terlalu banyak kerjaan soalnya di sini.
Ini aja juga aku nggak makan siang. Yas, Mbak tahu kerjaan kamu numpuk, tapi kamu harus tetap makan. Kalau kamu sakit gimana? Udah dokter Romeo sakit, kamunya sakit. Oh ya, Yas, gimana kondisi dokter Romeo? Udah jauh lebih baik kok. Alhamdulillah. Tadi gimana? Dokter Romeo ini suka nggak makanannya? Suka. Ya udah kalau kayak begitu, nanti Mbak masak lagi deh untuk makan malamnya dokter Romeo biar cepet sembuh ya kan? Gak usah Mbak, gak usah. Di sana kan juga ada suster. Pasti juga disiapin makanan kok. Yas, Mbak tahu kok kamu berat perasaannya untuk menyikapi permasalahan ini. Tapi Mbak yakin kamu pasti bisa melewati badai ini, Yas. Karena hanya kamu dan dokter Romeo yang tahu caranya. Mbak dia hanya bisa berdoa semoga permasalahan ini lekas selesai dan kalian bisa hidup berdua bahagia. Iya Mbak, makasih doanya ya. Yaudah aku tutup telepon dulu, aku masih banyak kerjaan, Bu Abin juga udah nungguin ini. Iya Yas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.